Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya kami camping lagi. Tapi kali ini campingnya berbeda ya teman-teman dengan camping kami sebelumnya. Yang biasanya di gunung, kali ini kami camping di pantai. Nggak jauh-jauh dari Jakarta, ya ini masih sekitaran Pantai Anyar. Dari arah Jakarta menuju Anyer makan waktu kurang lebih 2-3 jam perjalanan. Nah, ini kami keluar melalui gerbang tol Cilegon Timur. Pantai yang menjadi destinasi kami untuk camping yakni Pantai Dodo Dewi yang berada di Karangsuraga Anyer, Serang, Banten. Untuk sampai ke Pantai Dodo Dewi ini rutenya cukup mudah ya teman-teman. Patokannya setelah kita melewati kawasan wisata Pantai Karangbolong, itu sekitar 1 km kita akan menemukan Pantai Dodo Dewi. Oh ya teman-teman, sebelum kita memutuskan untuk camping di area pantai, ada baiknya kita pastikan dulu cuaca di pantai yang akan kita datang itu baik atau tidak melalui aplikasi seperti BMKG atau aplikasi lainnya yang teman-teman gunakan. Nah, ini sebentar lagi kami akan tiba di Pantai Dodo Dewi. Di sekitarnya banyak warung-warung dan ada juga restoran ya teman-teman, jadi jangan khawatir kalau teman-teman butuh sesuatu. Nah, ini dia depannya Pantai Dodo Dewi. Depannya itu ada tulisan Pantai Karangceria. Tapi kalau di map dan orang-orang sekitar sini lebih mengenal pantai ini dengan Pantai Dodo Dewi. Pantai Dodo Dewi ini bersebelahan persis dengan Pantai Karangcombong yang juga menjadi tempat untuk camping. Sebenarnya kami menemukan Pantai Dodo Dewi ini secara kebetulan ya teman-teman. Dan alhamdulillah sesampainya kami di sini, pantainya itu sesuai dengan yang kami harapkan teman-teman. Pantainya bersih, masih alami dan memiliki terumbu karang, di mana kami sendiri sengaja memilih pantai yang berkarang agar kami dan anak-anak dapat mengeksplor biota laut tidak jauh-jauh nih dekat pantai. Walaupun pantai di sini berkarang, tapi kita masih bisa bermain di pinggir pantainya loh teman-teman. Pantainya itu bersih, pasirnya halus, dan kita juga bisa berenang di kolam yang terbentuk dari air laut yang terjebak di karang-karang. Nih anak-anak tuh kalau udah sampai pantai langsung cus tanpa basa-basi lagi mereka bermain. Padahal ini belum mendirikan tenda ya teman-teman. Oke, akhirnya kami sudah dapat nih tempat yang tepat untuk kami mendirikan tenda berdasarkan rekomendasi dari Teteh yang menjaga dan mengelola Pantai Dodo Dewi ini. Di sini ada 2 keluarga yang menjaga dan mengelola Pantai Dodo Dewi ini. Salah satunya adalah Teh Sofia. Kalau teman-teman ingin berkunjung ke pantai ini, teman-teman bisa menghubungi Teh Sofia. Kontaknya kami cantumkan di kolom deskripsi ya. Penjaga di sini ramah-ramah ya teman-teman. Selain itu juga rajin membersihkan area pantai ini. Tips untuk teman-teman yang mendirikan tenda di area pantai, kalau bisa jangan di bawah pohon kelapa karena buah dan pelepahnya itu bisa jatuh. Dan itu berbahaya ya teman-teman kalau menimpa kita. Oh iya, tadi kami berangkat dari rumah sekitar pukul 7 dan ini sampai di sini sekitar pukul 10. Dan ini pantainya sedang surut ya teman-teman, dan sepanjang kami menginap pantainya itu pasang cuma saat malam hari dan tengah malam sampai menjelang subuh udah mulai surut lagi. Angin di siang hari menjelang sore lumayan kencang ya teman-teman, jadi harus kuat nih kita pasang pasak-pasak tendanya.
Teman-teman lihat kan, ini anak-anak sudah ganti baju. Tadi pas setelah kami selesai mendirikan tenda, mereka tuh minta bersih-bersih dan mandi ya, sehabis mereka bermain di pantai. Dan ini sudah bersih-bersih, mereka minta main lagi di pinggir pantai. Memang kalau main di pantai atau berwisata ke pantai ini nggak ada habisnya ya teman-teman, nggak ada puasnya, apalagi bagi anak-anak. Makanya camping di pinggir pantai ini menjadi pilihan yang tepat bagi teman-teman yang menyukai pantai. Mau tumis kangkung. Kita lihat-lihat yang ada di sekeliling pantai Dodo Dewi ini ya teman-teman. Ada saung-saung. Dan di sini juga ada musola dan toilet. Sebelahnya kamar bilas. Cukup bersih ya teman-teman. Di samping toilet ada tempat untuk wudhu atau bisa untuk cuci piring. Ini suasana menjelang sore hari. Tenda sudah beres, sudah makan siang, dan sehabis asar, cus kita bermain lagi di pinggir pantai, di karang-karangnya mencari biota laut. Jangan lupa persiapan ember dan perlengkapan lainnya seperti serokan ikan yang mendukung kegiatan kita untuk mengeksplor biota laut di sekitar pantai Dodo Dewi ini. Karena banyaknya terumbu karang yang menjadi tempat persembunyian ikan-ikan, beberapa orang di sini menjadikan tempat ini sebagai area untuk memancing. Nah, ini kami bertemu dengan seorang pemancing yang ternyata ikan hasil pancingannya itu bisa dibeli loh teman-teman. Ini dia hasil pancingannya, 2 ekor ikan baronang yang besarnya lebih besar dari telapak tangan teman-teman. Dan ini harganya itu tidak sampai 100.000 teman-teman, cukup murah ya. Ini suasana sore hari di pantai Dodo Dewi. Masya Allah, sunsetnya teman-teman indah sekali.
Malam harinya kebetulan nih kami membawa bumbu bakar-bakaran dan tadi kan dapat ikan ya dari bapak-bapak yang memancing di sekitar sini dan kami sudah bumbui. Ini persiapan untuk kami bakar teman-teman. Alhamdulillah di dekat tenda kami ada wisatawan yang berkunjung juga nih teman-teman sampai malam, jadi tidak begitu sepi ya. Masya Allah teman-teman, ikan yang baru dipancing itu, ikan yang baru didapatkan dari laut tuh rasanya segar sekali ya teman-teman. Apalagi ikan baronang ini rasanya itu seperti kepiting, manis, gurih, masih segar, pokoknya masih fresh. Ini mulai hujan ya teman-teman, dan alhamdulillah cuma rintik-rintik saja hujannya dan tengah malam berhenti. Di malam hari air lautnya mulai pasang dan ini terdengar dari suara ombak yang semakin intens ya teman-teman. Agak khawatir juga ya, takutnya pasangnya itu sampai ke tenda, tapi ternyata tidak ya teman-teman. Air lautnya itu pasang sekitar 2 atau 3 meter dari karang-karang yang surut tadi. Oh ya teman-teman, tipsnya lagi nih ya, bagi teman-teman yang ingin camping di pinggir pantai, sebaiknya sih nggak usah banyak-banyak bawa selimut ya, atau satu aja udah cukup gitu, karena mungkin nggak kepake juga. Karena suhu udara di pantai ini tuh suhu normal seperti di Jakarta pada umumnya ya teman-teman. Apalagi malam hari itu sepertinya nggak ada angin teman-teman. Dan suami itu sampai buka baju, kegerahan, anak-anak tuh bajunya basah semua. Jadi mungkin harus persiapan kipas angin yang banyak ya. Kalau bisa malah kipas angin yang besar yang ada di rumah tuh kita bawa teman-teman. Ini kalau malam ternyata sekitar jam 10-an ya kalau gak salah, Teteh dan keluarga yang menjaga pantai ini tuh pulang. Tapi jangan khawatir, masih ada yang menjaga di depan sini yang biasa menjual udang untuk umpan pancing. Malam hari dari dalam tenda terdengar suara ombak yang semakin intens, yang sedikit membuat khawatir ya. Tapi lama-kelamaan di tengah malam menjelang subuh, suara ombak itu semakin pelan. Suasana pagi hari, dan itu teman-teman bisa lihat ya, itu adalah bekas pasangnya air laut semalam. Itu nggak sampai ke tenda, cuma sejauh 2 meter atau 3 meter dari karang yang surut ini. Dan masih pagi, anak-anak sudah mulai nggak sabar untuk mengeksplor lautan lagi, mengeksplor pinggir pantai. Untuk keamanan di sini sudah pasti berbeda ya teman-teman dengan area khusus camping. Karena ini kan pantai untuk wisata yang bisa dijadikan untuk area camping. Jadi teman-teman tidak bisa mengharapkan seperti keamanan di area camping pada umumnya. Jadi kita sendiri juga harus bisa menjaga keamanan barang-barang kita sendiri ya teman-teman. Tapi selama kami camping di sini, alhamdulillah aman-aman saja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, biota laut di sini saat ini kebanyakan umang ya atau kelomang. Ada juga teripang atau ikan dan ikan-ikan kecil. Ya kami cuma sekedar melihat aja sih teman-teman. Kalau untuk
menangkap itu ikan-ikan kecilnya tuh susah, gesit, dan selebihnya cuma seperti ingin tahu aja sih, kami pegang dan kami kembalikan lagi ke laut. Itu saja anak-anak sudah senang ya teman-teman. Sambil anak-anak bermain di karang-karang, kami juga sambil persiapan untuk pulang. Sedikit demi sedikit mengeluarkan barang-barang yang ada di luar tenda. Kami ungsikan dulu ke saung-saung, karena kami lihat juga cuacanya ini sudah agak-agak gelap ya langitnya. Yang penting tenda dan isinya beres. Kalau misalnya masih ingin menikmati pantai atau makan siang di pantai, masih ada saung-saungnya yang bisa kita manfaatkan teman-teman. Alhamdulillah tenda sudah beres nih, sudah kami bongkar dan tidak ada sampah yang tertinggal. Anak-anak juga sudah mandi, sudah siap untuk pulang. Ini suasana menjelang pulang ya teman-teman, benar-benar agak gelap. Dan benar sih, sampai di Jakarta ternyata hujan deras ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini biaya camping di Pantai Dododewi. Untuk motor atau mobil yang ingin camping, biayanya sebesar Rp150.000 saja. Itu sudah termasuk semuanya teman-teman. Saung, listrik, parkir, toilet, kamar mandi. Dan bagi teman-teman yang hanya sekedar berwisata atau ingin bermain di Pantai Dododewi ini, untuk motor bisa membayar Rp35.000 dan mobil Rp60.000. Ini sudah termasuk saung ya teman-teman. Tapi belum termasuk toilet dan kamar mandi atau kamar bilas. Alhamdulillah pengalaman camping pertama kami di pinggir pantai, terutama di Pantai Dododewi ini sangat-sangat senang dan berkesan ya teman-teman. Cuacanya juga cerah, walaupun malam hari sempat rintik-rintik hujan. Dan pantainya bersih, natural, disertai karang-karang yang indah. Insya Allah ini menjadi camping kami yang berkesan, dan mudah-mudahan kami dapat kembali lagi ke Pantai Dododewi ini walau hanya sekedar untuk berwisata, tidak untuk camping. Dan teman-teman harus cobain nih Pantai Dododewi yang ada di Anyar. Sampai di sini video pengalaman kami camping di pinggir pantai, khususnya Pantai Dododewi ini. Semoga bisa menginspirasi dan menjadi referensi bagi teman-teman semua yang ingin camping. Insya Allah bertemu lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel kami. Wassalamualaikum.